Kita hitung bersama 1, 2, 3. Kita beri acara hari ini keberlanjutan daripada kesepakatan dua kepala negara dan kepala pemerintahan. Ini momentum yang menurut saya walaupun terlihat sederhana, tetapi ini menjadi sebuah jalan kecil yang membuka pikiran-pikiran besar. Nah, itu Dirjen Perhubungan Darat. Nanti itu kita bukan bisa aja, nanti kita desain kereta api cepat Kupang Dili. Kereta api cepat Kupang Oikusi. Angkutan lintas batas negara rute Kupang Dili diluncing pada hari Kamis 30 Maret 2023 bertempat di Terminal TPA Bimoku. Acara launching dihadiri perwakilan dari kedua negara, yakni Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugianto, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilulai Skodat, Direktur Transportasi Darat Timur Leste Antonio da Costa, Direktur Jenderal Transportasi dan Komunikasi Timur Leste Constantino Ferreira Suarez, dan disaksikan secara virtual oleh Presiden Timur Leste Manuel Ramos Horta dari Dili. Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan syukur atas terselenggaranya launching angkutan lintas batas antar negara tersebut. Selengkapnya, simak liputan kami yang berikut ini. 1, 2, 3. Kita beri Terima kasih, penandatangan selesai. Kami silakan untuk kembali ke tempat semua. Kami Convidados cidadãos a meu respeito, turma Itarona mutuk discurso do Governador Nusa Tenggara Timur, Senhor Vitor Laskoda. Yang saya hormati Presiden Demokratik Timor Leste, Yang Mulia Dr. Jose Ramos Horta, dan seluruh undangan yang hadir di Dili, kami pantau lewat online di Kupang. Presiden Timor Leste ini teman baik saya, sudah lama kami berteman. Ya. Yang saya hormati Direktur Jenderal Transportasi dan Komunikasi Timor Leste, Bapak Constantino Ferreira Suarez. Yang saya hormati Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Hendro Sugiatno, Forkompinda Provinsi Nusa Tenggara Timur hadir Pak Kapolda, Pak Danlan Tamal, Pak Kajati yang mewakili Danrem, para petinggi, pejabat vertikal yang hadir pada kesempatan ini, para bupati dan wali kota sepulau Timor, dan semua kita yang berbahagia pada pagi hari ini. Acara hari ini keberlanjutan daripada kesepakatan dua kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dilanjutkan dengan kerja-kerja secara teknis pada hari ini untuk melakukan penandatanganan SOP MOU on cross-border movement by commercial buses and coaches. Ini momentum yang menurut saya walaupun terlihat sederhana, tetapi ini menjadi sebuah jalan kecil yang membuka pikiran-pikiran besar. Kita tahu bahwa Provinsi NTT ini kan provinsi miskin. Negara Timor Leste juga lagi berjuang juga untuk keluar dari kesulitan.
Ini dua orang susah lagi sedang berjuang untuk menjadi orang kaya. Maka spiritnya adalah kolaborasi. Itu spirit yang paling tepat. Karena itu hari ini Pak Dirjen dua negara hadir di tempat ini, yang seluruh tim kerja untuk membangun mimpi-mimpi besar kita ke depan. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen baik dari Timor Leste maupun Indonesia, bahwa pulau ini pulau yang sangat luar biasa. Belum ada satu pulau pun di dunia kecil seperti Pulau Timor, tapi ada dua negara di dalam. Tidak ada, hanya Pulau Timor. One and only in the world. Nggak ada yang lebih, nggak ada lagi, coba cek di peta dunia, tidak ada. Ada dua negara, pulaunya besar, Kalimantan, itu ada dua negara, tapi pulaunya besar sekali. Ini Pulau Timor, pulau sudah kecil, penduduknya sudah kecil, ada dua negara di dalam. Wah, ini menunjukkan sebuah kesempatan, energi besar dari pemimpinnya, baik pemimpin yang ada di barat maupun pemimpin yang ada di timur, untuk mampu menggabungkan pikiran-pikirannya untuk membawa pulau ini terbang. Karena itu saya selalu bilang, pulau ini nanti ada momentumnya, dia menjadi pulau terkaya di dunia. Pulau terkaya di dunia. Karena itu Dirjen Perhubungan Darat, nanti itu kita bukan bisa saja, nanti kita desain kereta api cepat Kupang Dili. Kereta api cepat Kupang Oekusi. Karena di Oekusi ada bandara internasional. Ini pulau paling hebat di dunia. Ada 4 bandara internasional. 1 di Kupang, 1 Oekusi, 1 di Dili, 1 lagi di Suai apa benar? Suai. 4 bandara internasional di pulau kecil ini. Bayangkan, ini kekuatannya bukan main-main ini. Ini logistik, kita bicara logistik di dunia. Logistik memegang peranan penting di dalam pembangunan ekonomi dunia hari ini. Kita sudah tersedia infrastruktur. Nah, yang belum ada itu otak bagaimana membuat produk. Ini kan belum ini. Nah, kita sekarang lagi mendesain itu. Jadi tadi kalau Pak Dirjen Perhubungan Darat Republik Indonesia bilang nanti kita akan movementnya bukan orang saja tapi movement juga barang. Nah, Pak, ini saya bilang banyak barang yang kita miliki. Banyak barang. Cuman kita belum mampu konsolidasi dengan benar. Banyak yang kita miliki. Karena itu ke depan nanti kita bicara. Karena ini kekayaannya sangat luar biasa. Indonesia sampai hari ini masih impor daging. Terbesar impor dagingnya. Ratusan ribu ton per tahun. Nah, salah satu di dunia ini penghasil sapi terbaik selain Australia, sedikit yang ada di Eropa, Brasil, salah satu negara besar penghasil sapi terbaik. Nah, itu kebetulan bahasanya itu sama-sama bahasa Portugis, sama seperti kita punya sebelah ini, negara Demokratik Timor Leste, sama Portugis bahasanya. Jadi ke depan Timor ini kita akan bicara dengan Presiden Ramos Horta, untuk bicara dengan Presiden Lula, untuk di situ kita bikin bangun di perbatasan Oekusi dan Oepuli itu 20.000 hektar untuk bangun range besar untuk memenuhi kebutuhan daging dari Indonesia. Pasti. Kenapa bisa? Karena gampang, karena pasti Brasil datang ke Timor Leste itu lebih gampang. Tinggal kita ajak lagi ke Dili atau di Oekusi, lebih gampang Oekusi dan Oepuli, maka kita punya border kita tidak lagi ribut, karena sekarang kita sudah mendatangi joint border ekonomi. Maka ini akan sangat cepat. Bayangkan itu Dili atau Timor Leste dan NTT mampu mensuplai kebutuhan protein khususnya daging, protein hewani datang dari Pulau Timor ini. Jadi pulau ini akan penyumbang protein terbesar buat negara Indonesia. Kenapa? Karena dia memiliki tanah yang banyak. Belum dikerjakan. Itu kan namanya orang Timor ini kan belum mau kaya. Dia nunggu dulu. Semua udah bangkrut baru dia mulai bangun. Kan itu caranya gitu. Yang terdahulu akan jadi terkemudian. Kita lihat Eropa hari ini. Eropa hari ini pelan-pelan menuju masalah yang sangat luar biasa.
peperangan antara Ukraina dan Rusia itu akan membuat Eropa hari ini mulai tertekan luar biasa. Prancis hari ini begitu tekanan yang hebat. Nah, orang Timur itu sudah biasa tertekan, menderita di sekian lama tahun, jadi sudah biasa lah itu. Nah, sekarang lah dia mau menuju pada kebahagiaannya, menuju pada kesejahteraannya. Ini catatan saya, dan dalam pengalaman saya memantau sungguh-sungguh menjadi gubernur. Saya melihat pulau ini pulau yang sangat luar biasa. Indonesia itu mengimpor banyak ke berbagai negara, tapi kan kena kuota, Pak Dirjen. Kita ini kena kuota. Republik Demokratis Timor Leste juga ada kuota ekspor, tapi tidak ada barang. Bayangkan kalau joint border economic itu menjadi free trade zone di sana, kita bangun industri besar di sana, maka produk-produk dari situ akan keluar untuk kemanapun pergi. Itu pikiran yang sangat luar biasa. Jadi saya bilang bolehlah kemerdekaan Timor Leste itu memberikan manfaat buat Nusa Tenggara Timur. Terima kasih lah kita punya presiden orang Timor. Jadi saya selalu bilang, jangan begitu, kita sama-sama senang orang Timur punya presiden. Di sebelah juga harus bangga, di sebelah orang Timur juga jadi gubernur di Republik Indonesia. Itu kan sesuatu yang sangat hebat itu. Harus disyukuri itu. Karena itu saya bilang semangat ini tidak harus semangat untuk membangun, agar kemiskinan itu tidak menjadi alat untuk kita menerima penderitaan itu sebagai bagian yang sudah ditakdirkan. Saya kadang-kadang melihat kita ini merasa bahwa kita ditakdirkan untuk miskin. Tidak. Saya selalu bilang kemiskinan itu adalah hasil penjumlahan. Bodoh tambah malas sama dengan miskin. Jadi setiap kalau kita bilang kita miskin, kita tahu itu yang kelompok ini paling banyak di situ. Yang bodoh tambah malas di situ banyak. Itulah gudangnya. Nah, kalau mama ini sudah bisa diselesaikan, kita lihat bahwa China tahun 1991, even dia tidak mempunyai jalan tol. Kita punya Jagorawi, China belum punya. Tapi hari ini dia punya jalan tol yang sangat luar biasa, kereta cepat yang sangat luar biasa, dan Indonesia pakai hari ini untuk Jakarta Bandung. Kenapa? Kecerdasan, membangun kecerdasan. Jadi sekolahnya untuk membangun kecerdasan. Karena ini saya harapkan nanti kita siapkan bila kereta cepat Kupang Dili, Kupang Oekusi, bandara internasionalnya dipakai semua untuk kepentingan logistik. Pak Dirjen coba ajar saya, di mana pulau di Indonesia yang ada pulau kecil ya, ada bandara 4, bandara internasional 4 bandara internasional. Mana ada? Bandara terbanyak di Indonesia itu ada di Nusa Tenggara Timur. Provinsi dengan bandara terbanyak. Ada 15 bandara. Nggak ada yang lawan. Provinsi paling banyak bandara. Provinsi dengan paling punya pelabuhan laut terbanyak. 43 pelabuhan laut, tapi kapalnya tidak ada. Nah, itu masalahnya. Kapalnya tidak ada. Jadi kita infrastruktur tersedia, potensi modalnya ada, cuma tidak dirumuskan dengan baik. Sehingga kita mampu untuk menuju ke sana dengan cepat. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya nanti Pak Dirjen bilang perhubungan udara, kalau latihan-latihan pesawat itu, udahlah di Jawa itu sudah penuh kan, Banten sudah penuh, kita kasih pindah ke NTT karena bandaranya banyak. Situasi emergensi landing dimanapun dapat. Semua bisa di Rote, bisa di Pantar, bisa di Alor Kalabahi, bisa di Kupang, bisa di Atambua, luar biasa. Bandara NTT ini hobi bangun bandara. Nah, yang dia tidak bangun cuma pesawat saja, jadi tidak ada pesawat. Bandara ada, pesawat tidak ada. Nah, itu kita harapkan dengan infrastruktur yang sudah tersedia, kita tidak boleh menyatakan bahwa kita miskin. Kita belum mempergunakan infrastruktur kita secara baik. Kita belum mampu untuk mengkapitalisasinya menjadi kekuatan ekonomi. Ya, karena itu saya bilang, provinsi ini tidak miskin, ini provinsi terkaya ke depan. Provinsi terkaya, menurut saya, probability yang saya hitung, forecast saya di 2030, provinsi ini sudah provinsi terkaya di Republik. Saya pastikan itu. Datang dari mana? Joint border ekonomi antara Indonesia Timor Leste, yang di dalam itu ada NTT. Kita mempunyai energi yang luar biasa. Dunia hari ini ribut tentang renewable energy, NTT memiliki paling banyak. Baik solar cell, arus laut, tidal energy, angin, panas bumi, kita memiliki semua. Jadi ini provinsi hebat. Nah, sekarang pertanyaannya, mau sekolah kayak begini untuk belajar ini yang nggak ada.
Semua sekolahnya jadi pastor, pendeta, dokter, sarjana hukum. Urusan tentang energi nggak ada. Jadi ya pantas saja kita mati semua. Itu saya selalu bilang, itu mungkin membangun mental block itu. Dia omongin apapun dia tutup matanya, lihat tapi tetap buta. Di dalam definisi psikologi disebut itu buta akal budi. Nah, buta akal budi itu artinya yang terlihat jelas tetapi buta, tidak dikerjakan. Contoh, kelor itu, moringa aloe vera, itu adalah salah satu makanan great food. Itu makanan terbaik. Tapi kapan orang timur kerja? Mulai dari timur barat sampai timur tidak kerja ini barat. Padahal ini seluruh dunia menyatakan ini great food. Makanan yang sangat luar biasa, protein tinggi, tapi tidak ada kerja, tidak mau. Sudah mau lulus, itu buta akal budi. Dia buta akal budi. Itu. Nah, ada dua kebutaan. Satu buta akal budi, satu buta dalam kebutaannya. Nah, ini orang memang sudah bodoh. Dia jadi tidak bisa, harus diajar ini. Kali ini satu ini rubah mental block. Dia mengerti tapi diblok. Nah, ini yang buta mental. Dua terapinya berbeda. Yang satu diajar, yang satu diketok DP mental blocknya hilang. Nah, itu beda itu. Jadi terapinya pun berbeda. Karena itu saya melihat hari ini bus dari Kupang menuju ke Dili. Tadi saya lihat itu pastor sedang memberikan berkat terhadap bis yang akan berangkat ke Kupang. Ini sebuah kejadian yang akan membangun masa depan kita. Momentum ini walaupun sederhana, tapi menjadi pintu untuk menuju ke kesuksesan. Setiap kesuksesan harus dilakukan dengan langkah berani. Dan hari ini dua negara telah melakukan langkah berani untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan masa depan bagi dua negara. Saya sebagai gubernur, saya sangat gembira terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan negara Demokratik Timor Leste. Karena itu saya harapkan kerjasama ini harus dibangun di dalam semangat kolaborasi yang tinggi, semangat yang luar biasa. Orang miskin itu yang dia punya semangat aja. Kalau dia semangat, kecerdasan dia dapat. Kalau tidak semangat, maka kematian jangka panjang. Karena itu saya harapkan dalam semangat yang ada ini kita harus mampu menunjukkan bahwa Pulau Timor adalah pulau yang akan memberikan kontribusi terbesar bagi dua negara, bagi dunia, karena di dalamnya orang-orang hebat mendiami pulau itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, selamat buat semua penatangan yang dilakukan. Dan kita harapkan masuk dalam hari Lebaran penuh dengan semangat baru. Dan bagi teman-teman umat Kristiani yang akan masuk di dalam hari Paskah, kebangkitan Yesus, mudah-mudahan dengan kebangkitan itu, kemurnian puasa membuat kita berubah. Untuk mengambil tempat di atas panggung. Penyerahan yang pertama dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya dari Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Bapak Hendro Sugiarto. Bintangnya 3. Nanti kalau sudah naik sampai tambah bintang sampai. Selanjutnya. Ini pesannya komodo. One and only in the world. Ini komodo. Jadi memang NTT itu bukan cuma pulau saja. Binatang yang tidak ada dua di dunia. Luar biasa. Baik, selanjutnya dari Dirjen Perhubungan Darat. Baik, selanjutnya foto bersama kami juga. Foto bersama mulai 1, 2, 3. Onan baseno nanan lonan ini. Onan lego hay nununaikan hanisme. Onan kay kataboni Dirjen Kementerian Perhubungan Darat Republik Indonesia. Siap lokani untuk Dirjen Transportasi
Republik Demokrat Timur ni. Este lo ni kami siang saon ni. Este kanlek na naman aane. Hande kontak at putalekom abhae ni. Lekok lobis antar jemputan tarak. Timor Leste no Kubang Indo ni. Siya to sendiri kembina naman aane ni. Iya te suma na leko lomakan ni. Na leko to so ama bro kitulo ay ni. No itahak yo ni kapi kami, nagpresent kami na naman ko na nilin. Kapat kasoy tantanang kafe kini. Na nagpisan ka jemput ko pang pili. Na nagpresent no namro na nene. Na nene ka na inaksaon ni. Santa Mindera ka. Santa Mindera ka. Santa Mindera ka. Yang akan dilakukan di depan Majelis dilakukan oleh Bapak Gubernur bersama Dirjen Komunikasi. Kita hitung bersama 1, 2, 3.